Setelah saya menceritakan secara singkat Mbah Ruby, kali ini saya akan menceritakan tentang kesaktian dan karomah yang dimiliki oleh Mbah Ruby. Mbah Ruby adalah sosok ulama dan juga pejuang. Ia gigih menyebarkan agama di lingkungan Brebes Pantura dan juga wilayah Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Larangan, dan juga Kecamatan Ketanggungan. Mbah Ruby sosok ulama yang mempunyai ilmu hikmah yang sangat tinggi. Dari sekian banyak kesaktian yang dimiliki Mbah Ruby, diantaranya ialah saat santri Mbah Ruby akan melaksanakan ibadah haji. Sebagai seorang santri, ia bersilaturahim dengan tujuan minta doa restunya agar perjalanan haji yang memakan waktu lama bisa berjalan dengan lancar. Sebab pada saat itu menunaikan ibadah haji tidak menggunakan pesawat terbang, tapi menggunakan kapal, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah meminta doa restu kepada sang guru, sang santri pun berangkat menunaikan ibadah haji. Namun betapa kagetnya, setelah sampai di tanah suci, ia melaksanakan sholat Jumat. Ternyata di sampingnya ada sang guru, yaitu Mbah Ruby. Bahkan setelah melaksanakan sholat Jumat, antara santri dan guru berdialog. Itulah yang membuat hati sang santri bertanya-tanya. Padahal saat mau berangkat melaksanakan ibadah haji, Mbah Ruby tidak ikut melaksanakan ibadah haji. Namun kenapa ia bisa bertemu di tanah suci? Kemudian sang santri pun dibuat kaget kembali. Saat ia pulang melaksanakan ibadah haji, ternyata Mbah Ruby sudah ada di rumah. Kemudian karomah yang kedua yang akan saya ceritakan ialah saat pedagang keliling yang biasa menjanjakan belanja keliling desa saat itu kemalaman. Padahal barang dagangannya masih banyak. Karena barang dagangannya masih banyak dan jarak rumah yang masih jauh, barang dagangannya ia titipkan kepada Mbah Ruby. Setelah pedagang itu bertemu dengan Mbah Ruby, kemudian Mbah Ruby berkata, "Taruhlah daganganmu di dekat ruang tamu." Mendengar apa yang diucapkan Mbah Ruby, sang pedagang pun membawa dagangannya masuk ke rumahnya Mbah Ruby dan diletakkan di dekat ruang tamu. Setelah barang dagangannya diletakkan di dekat ruang tamu, sang pedagang keliling pun mohon pamit kepada Mbah Ruby untuk pulang ke rumah. Setelah pulang rumah, sang pedagang sangat kaget karena di dalam rumah barang dagangannya yang telah dititipkan kepada Mbah Ruby ternyata sudah berada di dalam rumah. Kemudian kesaktian dan juga karomah yang ketiga. Ada seorang kiai yang datang dari wilayah Kuningan. Kedatangan sang kiai tersebut di samping ingin bersilaturahim juga karena penasaran atas ilmu yang dimiliki oleh Mbah Ruby yang kesohor sampai di daerah Jawa Barat. Maka rasa penasaran tersebut, berangkatlah seorang kiai dengan membawa seekor harimau. Sesampai di rumah Mbah Ruby, sang kiai diterima oleh ibunya Mbah Ruby
karena memang Mbah Ruby sedang tidak ada di rumah. Melihat sang kiai datang membawa seekor harimau, maka ibunya Mbah Ruby menyuruhnya supaya harimau itu dimasukkan ke dalam kandang kambing Mbah Ruby yang berada di samping rumah. Dalam hati sang kiai, ia berpikir, jangan-jangan kambing Mbah Ruby akan mati semua jika harimau itu saya masukkan ke dalam kandangnya Mbah Ruby. Setelah mendapat perintah dari ibunya Mbah Ruby untuk memasukkan harimau ke kandang kambing, maka sang kiai pun memasukkan harimau tersebut ke dalam kandang kambingnya Mbah Ruby. Setelah itu sang kiai kembali menemui sang ibunya Mbah Ruby untuk bersilaturahim. Ibunya Mbah Ruby pun menyuruhnya sang kiai untuk masuk ke dalam rumah. Saat kiai masuk ke dalam rumahnya Mbah Ruby, ia kaget karena melihat ibunya Mbah Ruby sedang berayun-ayun di atas. Tahu ibunya Mbah Ruby sedang duduk berayun-ayun di atas, maka sang kiai pun dalam hatinya bertanya, ibunya saja mempunyai ilmu yang sakti, ia bisa berayun-ayun di atas, apalagi sang anak Mbah Ruby yang kesohor ilmunya sampai di mana. Dalam situasi kebingungan, ibunya Mbah Ruby pun menyuruh untuk duduk dan minum, dan juga apa yang telah disuguhkan oleh ibunya Mbah Ruby. Kemudian sang kiai pun menjawab, mana saya bisa minum, sebab di meja masih kosong, tidak ada minuman dan juga tidak ada makanan ataupun kue. Seketika itu, dengan hitungan detik, maka di depan Pak Kiai sudah tersedia minuman dan juga kue yang lengkap. Hati Pak Kiai pun semakin bingung. Ternyata dalam hitungan kedipan mata, meja yang tadinya kosong sekarang berubah banyak minuman dan juga kue-kue di atas meja. Setelah menikmati kue yang dihidangkan dan juga minuman yang dihidangkan oleh ibunya Mbah Ruby, maka sang kiai pun saat menikmati hidangan, ia mendengar suara bunyi kriuk-kriuk. Ia pun berpikir, jangan-jangan bunyi kriuk-kriuk itu adalah kambingnya Mbah Ruby sedang dimakan oleh harimau. Mengingat apa yang ditunggu, Mbah Ruby tidak pulang-pulang karena sedang menjalankan dakwah di daerah lain, maka sang kiai pun pamit untuk pulang. Dalam hati Pak Kiai, ia berkata, jangan-jangan kambing yang ada di dalam kandang telah habis dimakan oleh harimau saya. Setelah pamit dengan ibunya Mbah Ruby, sang kiai pun bergegas meninggalkan rumahnya Mbah Ruby. Betapa kagetnya sang kiai. Setelah mendekati kandang kambing Mbah Ruby, ternyata harimau yang ia bawa dan juga kesayangannya tersebut telah dimakan oleh kambingnya Mbah Ruby. Ini adalah tidak masuk akal. Seharusnya kambinglah yang dimakan oleh harimau, tapi kenapa justru harimaunya sang kiai telah dimakan oleh kambingnya Mbah Ruby?
Melihat kenyataan apa yang dilihat oleh sang kiai, ia pun lari terbirit-birit dan ia menyadari bahwa kesaktian yang dimilikinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesaktian yang dimiliki oleh Mbah Ruby. Itulah contoh karomah dan kesaktian Mbah Ruby yang begitu banyak. Namun saya hanya membacakan 3 peristiwa yang telah dialami baik oleh sang santri, oleh pedagang keliling, dan juga oleh sang kiai. Untuk itu kita menyadari semua bahwa ulama Allah ataupun waliullah memang memiliki karomah dan juga kesaktian. Semua itu karena waliullah adalah pilihan Allah. Ulama adalah penyebar agama yang betul-betul mengamalkan agama demi perjuangan Islam. Sudah sepantasnya ulama zaman dahulu, terutama waliullah adalah manusia-manusia pilihan yang mempunyai karomah. Untuk itu kita sebagai generasi penerus, bahwa karomah yang dimiliki oleh para ulama terutama Mbah Ruby patut kita percayai, karena semua itu ada bukti dan juga sudah menjadi apa yang ia diperintahkan oleh Allah betul-betul ia jalankan. Karena ulama inilah yang telah menyebarkan Islam, terutama Mbah Ruby di lingkungan Kabupaten Brebes. Itulah karomah yang dimiliki oleh Mbah Ruby. Namun yang jelas masih banyak kekurangan. Untuk itu mohon kritik dan saran. Mudah-mudahan Mbah Ruby adalah ulama yang senantiasa menyebarkan Islam di lingkungan Pantura wilayah Brebes, akan menumbuh kembangkan kepada generasi-generasi, terutama generasi Islam di lingkungan Brebes, untuk senantiasa mencintai ulama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.